Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjian Hudaybiyah bagian pertama. Perjanjian Hudaybiyah adalah salah satu peristiwa yang amat penting dalam perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan Islam. Perjanjian antara kaum muslimin Madinah dan kaum kafir Quraisy Mekah ini terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 628 Masehi. Sebelumnya, Madinah yang kala itu telah terbebas dari gangguan orang-orang Yahudi maupun teror perang dari suku lain, membuat para penduduk Madinah dapat merasakan ketenangan dan suasana damai. Di tengah masa-masa tenang tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada para sahabat tentang mimpinya, di mana beliau memimpikan berangkat bersama kaum muslimin melaksanakan umroh ke Mekah dengan aman. Dan hal itu kemudian dipertegas dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Fat ayat 27 yang artinya, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya. Sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Maka berangkat dari hal itulah kemudian muncul keinginan kaum muslimin untuk melaksanakan umroh ke Mekah, sekaligus melepas rindu akan tanah kelahiran mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengumpulkan dan mengajak seluruh kaum muslimin, termasuk suku-suku Arab Badui yang telah memeluk Islam. Tetapi kebanyakan para penduduk gunung itu tidak menyambut baik ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terus mencari berbagai alasan untuk menolak Rasulullah, hingga sebagian dari mereka berkata, "Kami di sini sudah sangat sibuk menjaga harta-harta ini, yakni hewan ternak dan anak istri kami. Seandainya kami ikut kalian, pastilah harta kami akan hilang dan keluarga kami akan terlantar. Maka mohonkanlah ampunan untuk kami." Meski tanpa keikutsertaan suku-suku Badui pun, pada hari Senin awal Zulqa'dah tahun 6 Hijriah, tergabunglah 1.400 orang kaum muslimin. Sedangkan menurut riwayat lain, disebutkan antara 1.300 hingga 1.600 orang yang berangkat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah. Dan mereka tidak membawa senjata kecuali pedang untuk menyembelih kurban. Karena bersama mereka terdapat pula 70 ekor unta yang akan dijadikan hewan kurban nantinya. Perjalanan kemudian berlanjut hingga rombongan kaum muslimin tiba di daerah yang bernama Zi Al-Khalifah, sekitar 10 km dari Madinah. Dari sini mereka mulai berikhram, yakni mengenakan pakaian yang tidak berjahit, seraya bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalimat talbiyah diulang-ulang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan. Hal ini juga mestinya dapat menjadi tanda bagi siapapun bahwa perjalanan ini adalah murni untuk umroh. Dan ketika rombongan tiba di Asfan, sekitar 80 km dari Mekah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kabar dari Bishr bin Sufyan yang beliau tugaskan menghimpun informasi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kafir Quraisy telah mengetahui kedatangan kita, tetapi tampaknya mereka tidak akan mengizinkan kita memasuki Mekah. Karena saat ini mereka telah mengumpulkan pasukan yang akan menghalangi engkau dan rombongan. Selain itu dikabarkan juga bahwa Khalid bin Walid yang ketika itu belum memeluk Islam, ternyata telah mendahului pasukan kafir Quraisy. Ia bersama pasukan berkudanya telah berada di Qurra Al-Ghamim sekitar 64 km dari Mekah. Mereka menunggu dan bersiap untuk menyerang kaum muslimin. Mendengar kabar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bermusyawarah dengan para sahabat yang hasilnya adalah tetap melanjutkan perjalanan ke Mekah tanpa ada keraguan dan kecemasan yang melanda hati kaum muslimin. Agar melanjutkan perjalanan dengan aman sekaligus menghindari pasukan berkuda Khalid sehingga tidak terjadi pertumpahan darah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh jalur yang tidak langsung menuju Mekah. Jalan itu sangat sulit, berliku-liku, sempit, dan turun naik, serta dipenuhi oleh batu-batu tajam.
Sementara itu, Khalid yang sudah menunggu lama akhirnya mengetahui perubahan jalur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun kembali ke Mekah untuk bergabung dengan kaum kafir lainnya. Dan pada saat kaum muslimin tiba di Hudaybiyah, Al-Qaswa, unta kepunyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berhenti berjalan. Para sahabat yang melihat kejadian itu berkata, Al-Qaswa telah berhenti untuk menetap di sini karena lelah. Tetapi Rasulullah menjawab, Tidak, dia tidak berhenti untuk menetap, tetapi yang menghalanginya adalah yang menghalangi gajah. Setiap ada ajakan dari Quraisy dengan maksud mengadakan hubungan kekeluargaan, tentu akan aku sambut. maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghentikan unta beliau adalah Allah, sebagaimana Allah yang menghalangi gajah Abraha ketika penguasa itu bermaksud meruntuhkan Ka'bah pada masa Abdul Muthalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan kaum muslimin mendirikan kemah di Hudaybiyah. Ternyata wilayah tersebut sangatlah kering dan tidak terdapat air di dalam sumur-sumurnya. Anggota rombongan pun mengeluh kehausan. Haus sekali, tolong berikan aku air. Melihat kesusahan yang dialami rombongan, maka Rasulullah kemudian menembakkan anak panahnya ke dalam sumur tersebut. Sehingga tak lama kemudian, air yang begitu banyak pun keluar dari dalam sumur. Dari Hudaybiyah, Rasulullah berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Mekah bahwa beliau datang bukan bermaksud untuk berperang, tetapi semata-mata hanya ingin melaksanakan ibadah umroh dan memuliakan Ka'bah. Sebaliknya, pihak kafir Quraisy pun berusaha meyakinkan bahwa tidak ada jalan sedikit pun untuk Rasulullah dan rombongan memasuki Mekah. Itu akan menjadi kelemahan kita dan juga akan menjadi buah bibir masyarakat Arab jika Muhammad kita izinkan masuk. Rasulullah mengirim utusan demi utusan ke Mekah. Salah satu utusan adalah Quraisy bin Umayyah yang nyaris dibunuh oleh kaum kafir Quraisy seandainya tidak dihalangi oleh Al-Habis, sebuah kelompok dalam masyarakat Mekah yang biasanya bertugas menjaga keamanan. Rasulullah tidak putus asa. Beliau kemudian ingin mengirim Umar bin Khattab, tetapi kemudian Umar berkata, Ya Rasulullah, sebaiknya engkau mencari orang lain, karena Quraisy sangat memusuhiku, sehingga itu tidak akan memuluskan misi yang saya emban. Di samping itu, tidak ada seorang pun di Mekah yang dapat memberiku jaminan perlindungan keamanan. Rasulullah memahami alasan Umar, sehingga beliau kemudian mengutus Utsman bin Affan. Sahabat ini berangkat ke Mekah dan mendapat perlindungan dari Ibn bin Sa'id bin Al-As. Ketika Utsman bin Affan tiba di Mekah, kaum kafir Quraisy tidak bergeming dari sikapnya menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meski mereka cukup berbaik hati dengan Utsman. Wahai Utsman, kami memang membenci Muhammad dan agamanya, tetapi khusus bagi engkau kami kecualikan. Silakan engkau dapat bertawaf di Ka'bah sesuka hatimu. Aku menolak tawaranmu itu, karena aku tidak ingin mendahului Rasulullah SAW. Sementara di perkemahan kaum muslimin, Rasulullah dan rombongan masih berharap cemas menanti kabar dari Utsman yang tak kunjung pulang. Karena kepergian Utsman telah cukup lama menemui Quraisy, maka timbul isu bahwa beliau telah dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Apa kalian sudah mendengarnya? Mendengar apa? Katakanlah jika itu adalah berita penting. Utsman bin Affan telah lama pergi menemui Quraisy dan sampai saat ini beliau belum juga kembali ke sini. Aku yakin beliau pasti sudah dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Menanggapi isu tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak seluruh rombongan untuk berbaiat, yakni mengikrarkan janji setia untuk menyerang Mekah dan tidak akan berhenti hingga titik darah penghabisan. Khusus untuk Utsman yang sedang pergi ke Mekah, Rasulullah menjabat tangannya sendiri seraya berkata, Ini tangan Utsman, dia juga ikut berbaiat. Perjanjian ini dinamai dengan Baiat Ar-Ridwan yang artinya baiat yang penuh keridhaan Allah. Peristiwa baiat di atas diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Fat ayat 18 yang artinya, Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu, Muhammad, di bawah pohon, maka dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberi ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Demikian kisah perjanjian Hudaybiyah bagian pertama. Terdapat hikmah yang bisa kita ambil di antaranya. Pertama,
keinginan kuat para sahabat yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Meski tantangan dan ancaman bahaya ada di depan mereka, hendaklah kita beribadah tanpa harus takut pada apapun kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kita menyaksikan mukjizat dari Rasulullah SAW yang dapat mengeluarkan air dari sumber mata air yang sudah kering. Wallahu a'lam bishawab.